Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam terjemahan surat yang ke-7 surat Al-A'raf, dan sekarang berada di halaman 171 mulai dari ayat 160. Masih tentang kisah Nabi Musa. Baiklah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita mulai saja membuka Al-Quran kita. Tentu yang ada terjemahannya ya. Yang sekarang ini kita berada di halaman 171. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Halaman 171 ayat 160. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi merekalah yang selalu mendolimi dirinya sendiri. 161. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, diamlah di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. 162. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Footnote 357. Mereka diperintahkan untuk mengucap hitatun atau mohon dilepaskan dari dosa, namun mereka mengubah sambil mencemooh dan mengucapkan hitun li syairah, berarti gandum. 358. Kota Eilah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dan Gunung Sinai. 359. Menurut aturan mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat, karena hari Sabat itu dikhususkan hanya untuk beribadah. Halaman 172 ayat 164.
Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa." 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim azab yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." 167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpa azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, yaitu orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat azabnya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. 169. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, "Kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda di dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti?" 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. Footnote 360. Alasan mereka itu ialah mereka telah melaksanakan perintah Allah untuk memberi peringatan. Halaman 173 ayat 171. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, "Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa." Selanjutnya tentang penghinaan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia. Ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka,
Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.'" 173. Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka." Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? 174. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Selanjutnya tentang perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. 177. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendolimi diri sendiri. 178. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Footnote 361. Agar orang-orang musyrik itu jangan mengatakan bahwa nenek moyang mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu menahu bahwa mempersekutukan Tuhan itu salah. Tidak ada jalan lagi bagi mereka, hanya meniru nenek moyang mereka yang mempersekutukan Tuhan. Karena itu mereka menganggap mereka tidak patut disiksa karena kesalahan nenek moyang mereka. Halaman 174 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Berikutnya adalah ayat-ayat tentang kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidraj. 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik.
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 181. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. 183. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. 184. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman-teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. 185. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai? 186. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Footnote 362. Jangan hiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah, atau dengan memakai Asmaul Husna tetapi dengan maksud menodai nama Allah, atau mempergunakan Asmaul Husna untuk nama-nama selain Allah. Halaman 175 ayat 188. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya. 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan
ke beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." 190. Maka ketika dia memberi kepada keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. 191. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan? 192. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. 193. Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka atau berdiam diri. Berhala tidak patut disembah. 194. Sesungguhnya mereka atau berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. 195. Apakah mereka berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah Muhammad, panggillah berhala-berhala itu yang kamu anggap sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku dan jangan kamu tunda lagi. Footnote 363. Orang-orang musyrik menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan anak itu dengan arti bahwa anak mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka menamakan anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdu Manat, Abdus Syam, dan sebagainya. Footnote 364. Kata yaptishun di sini diartikan dengan keras. Maksudnya menampar, merusak, memukul dengan kasar dan sebagainya. Halaman 176 ayat 196. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. 198. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya, dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. Selanjutnya tentang dasar-dasar akhlakul karimah. Ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. 200.
Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. 202. Dan teman-teman mereka atau orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Berikutnya tentang adab mendengarkan pembicaraan Al-Quran dengan berzikir. Ayat 203. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. 206. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Footnote 365. Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 366. Jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kecuali dalam sholat berjamaah. Makmum boleh membaca surah Al-Fatihah sendiri atau mendengarkan saja ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. 367. Ini salah satu ayat sajadah yang disunahkan kita bersujud setelah membacanya atau mendengarnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud ini dinamakan sujud tilawah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah, ayat demi ayat hingga ayat 206 berikut footnote-nya telah kita baca bersama-sama, atau bagi semua yang telah mengikuti, alhamdulillah mudah-mudahan akan mendapatkan petunjuk di jalan Allah yang sesuai Al-Quran dan mendapatkan hidayah terus-menerus, dan selanjutnya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, tiada gading yang tak retak, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.